Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelum kami masuk kepada topik yang akan kami sampaikan, izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hilman Nathan Adotaya dengan NPM 22352647. Saya Eka Julianti Boru Simarmata dengan NPM 2235-245. Saya Korli Gabriel Sirait dengan NPM 2235-250. Saya Melani Manurung dengan NPM 2235-234. Saya Jonathan Sanjay Berlak dengan NPM 2235-209. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Stack atau tumpukan dalam struktur data. Definisi stack. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip input atau lasis out, di mana elemen yang terakhir dimasukkan adalah elemen pertama yang akan dikeluarkan. Keterangan metode stack. Aplik stack digunakan dalam banyak aplikasi seperti operasi Unduredo pada aplikasi, evaluasi ekspresi aritmatika, pemrograman rekursif, manajemen memori, dan pengelolaan file step pada pemrosesan program. Operasi dasar stack. Yang pertama adalah terus menambahkan elemen ke atas stack atau top of stack. Yang kedua, pop, menghapus elemen dari atas stack. Yang ketiga, pick atau melihat elemen yang berada di atas stack tanpa menghapusnya. Yang keempat, disability, menilai true jika stack tidak terdapat elemen dan false jika stack mempunyai sedikitnya satu elemen. Yang kelima, size, bernilai jumlah elemen pada stack. Yang keenam, search, mencari sebuah elemen terdapat pada posisi mana dalam sebuah tumpukan. Jenis-jenis struktur data stack. Ada dua jenis utama dari struktur data stack statis dan stack dinamis. Yang pertama, stack statis. Stack ini didefinisikan dengan ukuran yang tetap dan tidak dapat berubah selama proses eksekusi. Elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari stack, tetapi ukurannya tidak sama. Stack statis dapat diimplementasikan dengan menggunakan array atau pointer. Yang kedua, stack dinamis. Stack ini didefinisikan dengan ukuran yang dapat berubah sesuai dengan jumlah elemen yang ada di dalamnya. Saat jumlah elemen di dalam stack menjadi kapasitas jika ditentukan, kapasitas stack akan ditambahkan secara otomatis. Stack dinamis dapat diimplementasikan dengan menggunakan mekanis atau array dinamis. Karakteristik struktur data stack. Beberapa karakteristik utama dari struktur data stack adalah: pertama, level lasis out. Elemen terakhir yang ditambahkan ke stack akan menjadi elemen yang pertama dikeluarkan. Yang kedua, elemen teratas. Elemen yang paling atas dari stack disebut sebagai top of stack atau top. Yang ketiga, operasi dasar. Push dan pop dan pick adalah operasi dasar yang dilakukan pada stack. Push digunakan untuk menambah elemen baru stack. Pop digunakan untuk menghapus elemen teratas dari stack. Dan pick digunakan untuk melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Yang ketiga, limitasi akses. Hanya elemen yang berada di atas elemen teratas yang dapat diakses. Elemen yang berada di bawah elemen teratas tidak dapat diakses tanpa menghapus elemen di atasnya. 4. Kapasitas terbatas. Stack memiliki kapasitas yang terbatas dan tidak dapat menambah elemen jika sudah penuh. Yang kelima, aplikasi. Stack digunakan dalam beberapa algoritma seperti pengelolaan memori, pengecekan data bahasa, algoritma tracking, pengurutan data, pengelolaan data, dan lainnya. Yang terakhir, memori. Stack menggunakan memori sistem yang terbatas dan tidak dapat menambah memori jika sudah penuh. Struktur data stack. Efisiensi atau stack memiliki efisiensi yang baik dalam hal waktu karena operasi push, pop, dan pick membutuhkan waktu yang sama, yaitu 0 atau 1. Overflow dan underflow. Stack mengalami overflow jika terus-menerus menambah elemen tanpa cukup kapasitas, dan mengalami underflow jika terus-menerus menghapus elemen tanpa elemen yang tersisa. Rekursif. Stack dapat digunakan dalam pemrograman rekursif karena setiap pemilihan rekursif akan ditambahkan ke stack
dan setiap pengembalian dari rekursif akan dihapus dari stack. Keamanan, stack dapat digunakan untuk menyimpan data yang sensitif dengan memanfaatkan enkripsi atau teknik keamanan lainnya. Pola deklarasi, stack dapat diimplementasikan dengan menggunakan pola deklarasi seperti pointer atau linked list. Dynamic allocation, stack dinamis dapat didefinisikan dengan ukuran yang dapat diubah sesuai dengan jumlah elemen yang ada di dalamnya. Saat jumlah elemen di dalam stack memiliki kapasitas serta lain ditentukan, kapasitas stack akan ditambahkan secara otomatis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dari struktur data stack. Struktur data stack memiliki beberapa fungsi yang berguna dalam pemrograman dan algoritma. Di antaranya yang pertama, mengelola memori. Stack digunakan untuk menyimpan alamat memori dari suatu fungsi saat program dijalankan. Yang kedua, pengecekan tata bahasa. Stack juga digunakan untuk menyimpan konteks dari suatu ekspresi matematika atau kondisi logika. Yang ketiga itu untuk algoritma backtracking. Jadi stack digunakan untuk menyimpan state dari suatu proses yang dapat dikembalikan ke state sebelumnya jika proses tersebut gagal. Yang keempat, algoritma pengurutan. Stack digunakan dalam beberapa algoritma sorting seperti quicksort dan merge sort. Yang kelima, pemecahan masalah rekursif. Stack dapat digunakan dalam pemecahan masalah rekursif karena setiap panggilan rekursif akan ditambahkan ke stack dan setiap pengambilan dari rekursif akan dihapus dari stack. Yang keenam itu evaluasi ekspresi. Stack digunakan dalam evaluasi ekspresi matematika dan logika. Ketujuh, undo dan redo. Stack digunakan dalam menyimpan state untuk undo dan redo. Kedelapan, browser. Stack digunakan dalam menyimpan history browser. Kesembilan, pemecahan masalah parsers. Stack digunakan dalam pemecahan masalah parsers. Yang ke-10, pemecahan masalah arithmetic. Dan ke-11, penyimpanan data. Stack digunakan dalam penyimpanan data sementara. Di sini terdapat beberapa kelebihan dari struktur data stack. Yang pertama itu efisiensi waktu. Operasi push, pop, dan pick membutuhkan waktu yang sama yaitu 0,1. Yang kedua, penanganan data sementara. Stack dapat digunakan untuk menyimpan data sementara selama proses eksekusi seperti dalam pengembangan memori, pengecekan tata bahasa, dan algoritma backtracking. Yang ketiga itu implementasi yang mudah. Stack dapat diimplementasikan dengan menggunakan array, linked list, dan pointer sehingga mudah diintegrasikan dalam berbagai aplikasi. Yang keempat, penyimpanan data yang aman. Stack dapat digunakan untuk menyimpan data yang sensitif dengan memanfaatkan enkripsi atau teknik keamanan lainnya. Selanjutnya, penanganan masalah rekursif. Stack juga dapat digunakan dalam pemecahan masalah rekursif karena setiap pemanggilan rekursif akan ditambahkan ke stack dan setiap pemanggilan dari rekursif akan dihapus dari stack. Selanjutnya, memiliki kapasitas yang terbatas sehingga stack memiliki kapasitas yang terbatas dan tidak dapat menambah elemen jika sudah penuh sehingga mengurangi resiko overflow. Terakhir yaitu simple stack dapat hanya memiliki operasi dasar yang digunakan seperti push, pop, dan pick sehingga mudah dipahami dan digunakan. Namun di samping kelebihan dari stack terdapat juga beberapa kelemahan dari struktur data stack. Yang pertama, kekurangan dari struktur data stack adalah kapasitas yang terbatas. Stack memiliki kapasitas yang terbatas dan tidak dapat menambah elemen jika sudah penuh sehingga dapat menyebabkan overflow jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, akses terbatas. Hanya elemen yang berada di atas elemen yang dapat diakses. Elemen yang di bawah elemen teratas tidak dapat diakses tanpa menghapus elemen di antaranya. Selanjutnya, akses data yang lambat. Jika kita ingin mengakses data yang berada di bawah elemen, maka kita harus menghapus semua elemen di atasnya terlebih dahulu. Selanjutnya, itu kekurangan dalam penyimpanan data. Stack hanya dapat menyimpan data sementara dan tidak cocok untuk menyimpan data permanen. Selanjutnya, masalahnya itu overflow dan underflow. Stack dapat mengalami overflow jika terus-menerus menambah elemen tanpa cukup kapasitas dan mengalami underflow jika terus-menerus menghapus elemen tanpa elemen yang tersisa. Yang terakhir, dari kelemahan stack yaitu keterbatasan dalam pencarian data. Stack tidak dapat digunakan untuk mencari elemen tertentu karena kita hanya dapat mengakses elemen teratas saja. Di sini akan ada cara membuat tumpukan atau stack. Yang pertama itu kita mengimportnya setelah bagian package nanti pada program yang itu digunakan import Java nanti stack.
Yang kedua itu membuat interface atau inisialisasi. Di sini terdapat dibuat dari stack, lalu tipe-nya atau tipe pacar, dan dilakukan mistake. Di bawahnya itu apa dari tipe stack tersebut, apakah integer atau string, lalu nama variabel atau tumpukannya. Membuat stack tipe data integer. Stack integer, stack sama dengan new stack. Membuat data tipe string, stack, new string. Baik, selanjutnya saya di sini akan menerangkan sebuah contoh program sederhana dari metode stack. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada bagian membuat stack, yang pertama itu dilakukan import Java nanti stack. Setelah dilakukan import Java nanti stack, dilakukan inisialisasi, yaitu penamaan apakah data itu integer atau string. Di sini data yang saya buat adalah string buah. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat operator pada stack. Yang pertama itu push. Push itu untuk memasukkan elemen ke dalam tumpukan. Yang pertama itu push, buah mangga, buah jeruk, buah apel, buah anggur. Setelah itu dilakukan di print melalui pointer tampilkan semua buah. Selanjutnya operasi yang kedua adalah pick. Pick ini fungsinya untuk mencari apa pada elemen mana stack itu terdapat atau top of stack. Yang ketiga operasi pop. Pop ini fungsinya untuk menghapus data yang paling atas atau top of stack. Yang keempat itu binary, yaitu perintah search. Perintah search ini untuk mengetahui di mana posisi tertentu atau tumpukan. Misalnya di sini yang di search adalah buah anggur. Baru operator yang terakhir adalah empty. Empty ini untuk mengecek apakah tumpukan kita ada nilainya atau kosong. Baik, ini akan dilakukan proses run. Hasilnya adalah seperti ini. Data buah itu telah muncul semua, yaitu buah mangga, buah jeruk, buah apel, dan buah semangka. Seperti yang jelaskan tadi, data yang terakhir seperti pada prinsip stack, data yang paling akhir adalah buah semangka. Data yang harus adalah pada perintah buah semangka. Data yang kita cari tersebut pada indeks -1. Data baru yang terakhir apakah data kita kosong, yaitu false karena data kita berisi. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan array. Array adalah kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Nilai-nilai data itu disebut dengan elemen. Letak atau urutan dari suatu elemen yang ditunjukkan oleh suatu indeks atau subtype. Suatu array dapat berdimensi 1 atau lebih. Jenis struktur data statis, kumpulan data tunggal dalam suatu variabel atau homogen. Akses setiap data melalui nomor indeks 0 sampai n. Jenis-jenis lari. Jenis lari pertama 1 dimensi, jenis lari kedua 2 dimensi atau multidimensi. Lari 1 dimensi tidak lain adalah kumpulan elemen-elemen yang Lari 1 dimensi tidak lain adalah kumpulan elemen-elemen yang identik yang tersusun dalam satu baris. Elemen-elemen tersebut memiliki type data yang sama, tetapi isi dari elemen tersebut boleh berbeda. Pendeklarasian array diawali dengan kata baku type dan diikuti dengan nama array dan tanda sama dengan. Lalu kata baku array beserta rank, index, dan diakhiri dengan kata baku of beserta type datanya. Bentuk umum dari deklarasi tipe array adalah type pengenal sama dengan array, type tipe pengenal sama dengan array,
tipe underscore index of tipe. Dengan mengenal nama tipe data, tipe underscore index, tipe data untuk nomor indeks, tipe data maksud. Parameter tipe underscore index menentukan banyaknya komponen array tersebut. Berikut contoh dari deklarasi. Type vektor sama dengan array 1 sampai 100 integer. Menunjukkan bahwa fact adalah nama pengguna variabel yang merupakan array yang komponennya bertipe integer dan banyaknya 100 buah. Deklarasi yang demikian ini disebut deklarasi array dimensi 1 yang disebut vektor. Bentuk umum deklarasi array 1 dimensi. Tipe underscore data nama underscore variabel n, di mana n adalah jumlah elemen atau ukuran himpunan. Contoh, integer x3 sama dengan 537, artinya array x bertipe integer mempunyai 3 elemen, yaitu x0, x1, dan x2. x0 bernilai 5, x1 bernilai 3, x2 bernilai 7. Deklarasi 1 dimensi. Tipe data varname sama dengan tipe data n, integer x sama dengan new integer 100, atau tipe data varname sama dengan varname n, integer fetch sama dengan new integer 100, atau integer varname n1, n2, n. Integer x sama dengan n1, n2, n100. Contoh larik 1 dimensi. Public class larik 1, public static point main string argas, integer data sama dengan new integer 5, data 0 sama dengan 10, data 1 sama dengan 20, data 2 sama dengan 30, data 3 sama dengan 40, data 4 sama dengan 50. Contoh larik 1 dimensi. Mencetak isi larik. System of println, buka kurung isi larik pertama tambah data 0. System of println, buka kurung isi larik kedua tambah data 1. System of println, buka kurung isi larik ketiga tambah data 2. System of println, buka kurung isi larik keempat tambah data 3. System of println, isi larik kelima tambah data 4. Array dengan variabel biasa, sebuah larik atau larik dapat mempunyai sejumlah nilai, sedangkan sebuah variabel biasa hanya memiliki dihubungkan dengan sebuah nilai saja. Bisa kita lihat di sini, array di sini mempunyai kurung kurawal, sedangkan variabel biasa di sini tidak mempunyai kurung kurawal. Selanjutnya di sini saya akan membahas larik 2 dimensi. Larik 2 dimensi merupakan array yang terdiri dari m buah baris dan m buah kolom. Bentuknya dapat berupa matriks atau tabel. Digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya dalam bentuk tabel, matriks, dan sebagainya. Array 2 dimensi yang sering digambarkan pada sebuah matriks adalah merupakan sebuah perluasan dari sebuah array 1 dimensi. Jika pada array 1 dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka pada array 2 dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama. Bentuk umum penulisan array 2 dimensi, di mana I dan J adalah ukuran dari array. I menunjukkan JML baris dan J menunjukkan jumlah kolom. Jumlah data yang bisa disimpan oleh array 2 dimensi adalah I, X, J. Contoh kita bisa lihat pada slide berikut. Int X 24 sama dengan 859 88210, merepresentasikan matriks dengan 2 baris dan 4 kolom, yaitu 88, 52, 91, dan 80. Array 2 dimensi juga memiliki elemen baris dan kolom. Dapat dipakai untuk representasi sebuah matriks. Struktur data untuk rekapitulasi informasi berdasar baris dan kolom. Tabel misal penjualan barang. Memakai nested looping dalam operasinya.
Larik dua dimensi atau multidimensi memiliki deklarasi larik, yaitu tipe data Vernam sama dengan new tipe data MM. Contoh integer matriks A sama dengan new integer 22, atau tipe data Vernam sama dengan M1, M2, Nx, M1, M2, My. Integer matriks A sama dengan 2, 3, 1, 3, 2, 5. Contoh larik dua dimensi. Kita bisa lihat pada slide ini. Yang pertama itu kita akan membuat public class larik, yaitu public static void main string up in array 1, 3, 5, 2, 4, 6. Lalu sistem output line informasi mengenai array, sistem output line jumlah baris sama dengan tambah array titik length. Saya akan menjelaskan bagian program array. Yang pertama ada array dimensi 1. Kami membuat program ini, pertama itu ada integer numbers 1, 2, 3, 4, 5. Itu mendeklarasikan sebuah larik satu dimensi dengan nama numbers yang berisi bilangan bulat 1 sampai 5. Kemudian ada numbers 2 itu digunakan untuk mengakses elemen 3 dari larik. Bahwa indeks larik dimulai dari 0 sehingga numbers 2 menghasilkan nilai 3. Iterasi perulangan larik. Kemudian ada di for integer i sama dengan 0, itu adalah loop for yang digunakan untuk mencetak semua elemen dalam larik numbers. Numbers line memberikan panjang atau jumlah elemen dalam larik menghitung panjang larik. Kemudian ada integer line, itu digunakan untuk menghitung dan menyimpan panjang larik dalam variabel line. Pada contoh ini panjang larik numbers adalah 5. Berikut outputnya. Dengan demikian program ini mengilustrasikan cara mendeklarasikan, menginisialisasi maksud elemen dan mengiterasi larik satu dimensi dalam Java. Larik adalah struktur data penting dalam pemrograman yang memungkinkan penyimpanan dan manipulasi kumpulan data dengan cara terstruktur dan efisien. Kemudian ada program array dua dimensi. Kemudian ada di program kedua terdapat integer matrix. Itu mendeklarasikan sebuah larik dua dimensi dengan nama matrix. Inisialisasi larik dua dimensi dilakukan dengan menggunakan huruf berawal bisaran untuk mewakili baris dan kolom. Kemudian ada matriks 1, 2, 2. Itu digunakan mengakses elemen pada baris kedua dan kolom ketiga dari larik matriks. Indeks larik itu dimulai dari 0, kembali seperti yang tadi, sehingga matriks 1 dan 2 itu menghasilkan nilai 6. Kemudian ada dual loop for digunakan untuk mencetak semua elemen dalam larik dua dimensi matriks. Loop yang pertama itu for integer 0 sama dengan 0 dan seterusnya, itu digunakan untuk mengakses setiap baris dalam matriks. Kemudian loop yang kedua itu digunakan untuk mengakses setiap elemen dalam baris yang sedang diproses. Matriks row length memberikan jumlah kolom untuk baris yang sedang diproses. Kemudian ada matriks length digunakan untuk menghitung jumlah baris dalam baris matriks, dan diasumsikan bahwa setiap baris memiliki jumlah kolom yang sama. Digunakan untuk menghitung jumlah kolom. Berikut kami berikan outputnya. Dengan demikian, program ini mengilustrasikan cara mendeklarasikan, menginisialisasi mengakses elemen dan mengiterasi dari dua dimensi dalam Java. Penjelasan kami dari semua kesalahan mohon dimaklumi. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.